warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Dwi Anggraini, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Kampus Unesa 5 Magetan, dengan NIM 24111774065. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswi, yakni melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Interpersonal, Ibu Rizky Murkiah, SIKOM MSc. Nah, jadi tugas yang diberikan yakni adalah merefleksikan salah satu teman kami dan memastikan apakah terdapat pressure entah itu dari faktor eksternal maupun internal, dan apakah hal tersebut berkaitan dengan teori pertukaran sosial. Baik, jadi saya akan merefleksikan salah satu teman saya, sebut saja dia Evi. Pada awalnya kami mulai berteman semenjak menduduki bangku SMA. Saat saya memasuki kelas, saya hanya melihat satu bangku kosong dan itu tepat sekali di samping bangku Evi. Jadi karena tidak ada lagi bangku kosong, saya mau tidak mau mendekati ke arah Evi dan mulai duduk di samping Evi, dan lambat laun kami mulai berbincang sehingga pertemanan kami semakin rekat dan menaruh kepercayaan antara satu sama lain. Oleh sebab itu, tak jarang kami kerap dipanggil seperti anak kembar, karena mulai dari kesukaan kami yang hal kecil itu pun mungkin mirip, dan cara berpikir kita juga terkadang selaras, ataupun jika salah satu dari kami memiliki suatu masalah, pasti akan selalu merasa relate. Entah mengapa, mungkin karena memiliki frekuensi yang sama. Nah, yang menjadi titik masalah, entah mengapa akhir-akhir ini hubungan pertemanan kami terasa semakin renggang, bahkan berkomunikasi pun sudah semakin jarang. Dan hal ini dikarenakan kami mulai memasuki dunia perkuliahan, yang mana kami mulai memiliki ranah kehidupan masing-masing. Namun jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang mana kami setiap hari mengobrol, chattingan setiap waktu, dan melakukan hal apapun secara bersama, itu tentu saja sudah sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat ini. Dan hal itulah yang menjadi saya mulai berpikir, apakah hal tersebut merupakan tekanan dari faktor eksternal, seperti mulai sibuk kuliah, tugas-tugas yang menumpuk, organisasi, dan tentu saja penyesuaian di lingkungan yang baru. Namun, hal tersebut juga dapat terpengaruhi oleh faktor internal, seperti rasa takut akan mengganggu, dan munculnya rasa canggung yang dikarenakan kami sudah lama tidak berkomunikasi. Oleh sebab itu, mulai muncul banyak pertanyaan aneh di benak kami, seperti contohnya, masih bisa temenan deket kayak dulu nggak ya? Seperti itu. Dan hal itulah yang membuat saya semakin mundur. Namun jika sudah seperti itu, biasanya salah satu dari kami akan mulai menghubungi terlebih dahulu. Entah itu chat singkat seperti, kangen deh ngobrol kayak dulu lagi, itu. Jadi menurut saya, cara kita menyelesaikan jarak itu tidak cukup jika hanya melakukan komunikasi secara biasa. Kita perlu melakukan komunikasi yang berkualitas di saat waktu yang sudah benar-benar tepat. Untuk mendengarkan cerita, kita memerlukan adanya kefokusan, update cerita, dan tentunya saling mengasih ruang untuk bercerita. Dan hal itulah yang menjadikan hubungan kami akan tetap terjalin seperti sedia kala. Jadi jika dikaitkan dengan teori pertukaran sosial dalam komunikasi interpersonal, hubungan ini menurut saya mulai memasuki kriteria tersebut, karena dapat disimpulkan bahwa hubungan manusia itu didasari oleh pertimbangan untung dan juga rugi. Misalnya, apakah kita merasa hubungan ini memberi manfaat, dan apakah sebanding dengan effort yang kita keluarkan. Jadi dalam hubungan saya dengan Evi, jelas terdapat sekali manfaatnya.
Rasa nyaman, dukungan emosional, saling memahami, dan jadi tempat cerita itu merupakan manfaat dari hubungan pertemanan kami. Sedangkan biaya yang dikeluarkan seperti waktu atau rasa sungkan itu tentu dapat diatasi. Dan yang paling penting dari sebuah hubungan itu tidak boleh satu arah. Jadi sesibuk apapun kita memerlukan usaha yang tentunya harus setara untuk tetap ada meskipun jarang berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertemanan kami ini masih terbilang seimbang dan tentunya masih layak untuk dipertahankan. Jadi kesimpulannya untuk saya pribadi, pertemanan yang baik itu bukan soal seberapa sering kita mengobrol, tetapi seberapa dalam kita saling memahami satu sama lain dan tentunya hadir di saat waktu yang penting. Dan saya merasa selama kita berdua masih saling peduli satu sama lain, hubungan ini akan terus berjalan seperti sedia kala. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya sangat berterima kasih karena telah meluangkan waktu yang sangat banyak. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.